Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jonathan Ayang Sidaga. Nama saya Tengku Romansyah. Nama saya Hanifat Maulana. Nama saya Bintang Nova Bagana. Nama saya Jennifer Jepangnya. Oke, di sini kita akan masuk materi pertama, yaitu tentang Al-Kanon. Nah, pertama-tama sebelum masuk materi, izinkan kami menjelaskan tujuan dari presentasi kami. Ya, jadi tujuan dari mempelajari asam karboksilat, ester, dan alkanon adalah untuk memahami struktur, sifat, dan reaksi khas dari masing-masing senyawa serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Asam karboksilat dipelajari karena beberapa peran penting dalam pembentukan ester dan terdapat pada bahan seperti cuka dan pengawet. Oke, jadi tujuan dari materi kami ini yaitu tentang mempelajari tentang tata nama alkanon, asam karboksilat, dan juga ester. Pertama-tama masuk materi dari materi alkanon. Jadi alkanon yang dikenal dengan nama lain yaitu adalah keton, merupakan isomer fungsi dari aldehid dengan gugus fungsionalnya di tengahnya itu ada CO. Rumus umum alkanon adalah atom, strip CO, strip atom lain. Dengan R adalah alkil. Sistem IUPAC seperti pada alkana hanya akhirannya diganti dengan anon. Jadi saat penamaan IUPAC, jadi belakangnya itu diganti anon. Nah, habis itu kita ada dua ya. Yang pertama itu ada sifat fisik. Sifat fisik alkanon itu bersifat polar karena adanya gugus karbonil. Yang kedua itu larut dalam pelarut polar seperti air meskipun kelarutannya menurun seiring bertambahnya panjang rantai karbon. Yang ketiga yaitu titik didihnya lebih tinggi dari hidrokarbon dengan massa molekul relatif yang sama. Yang kedua yaitu ada sifat kimianya. Yang pertama itu tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling atau Lens. Yang kedua itu dapat direduksi oleh hidrogen H2, dan yang ketiga itu menghasilkan alkohol sekunder, dan yang ketiga itu kurang reaktif dibanding dengan aldehid. Selanjutnya ini ada contohnya. Yang pertama ini yang di atas itu contoh yang dimana kalau keton tunggal, yang dimana karbon rantai CO-nya itu ada di tengah-tengah. Yang kedua itu adalah R tidak sama dengan R atau keton majemuk, yang dimana rantai CO-nya itu tidak di tengah-tengah. Nah, ini ada contoh nama trivialnya seperti HCOOH yaitu asam format, C2COOH yaitu asam asetit, dan selainnya. Nah, ini adalah selanjutnya itu ada contoh penamaan tata nama IUPAC, yaitu yang pertama tentukan rantai utama dengan tentukan deret C yang terpanjang dan mengandung gugus fungsi, kemudian beri nama. Kedua, penomoran rantai utama dimulai dari ujung yang memberikan nomor rendahnya bagi atom C gugus fungsi. Yang ketiga yaitu beri nomor pada rantai karbon dari ujung yang paling dekat dengan gugus karbonil sehingga gugus karbonil mendapatkan nomor serendah mungkin. Yang keempat yaitu tuliskan nomor atom karbon yang mengikat gugus karbonil diikuti tanda hubung lalu akhiran anon yang udah dijelasin yang di pertama. Misalnya 2 anon. Jadi belakangnya itu diganti anon. Nah, di sini ada contohnya yang salah satunya saya bakal ambil dan di papan tulis.
terlalu kecil gak? Kurang kecil gak? Pas. Seriusan? Seriusan ini? Iya. Seperti yang tadi dijelaskan, yang pertama itu kita menentukan rantai penomorannya dulu, yang dimana mendekati dengan O. Kalau misalnya yang kayak tadi di tengah-tengah, bisa pilih antara dua arah. Nah, karena yang mendekati rantai CO yaitu kiri, jadi kita kasih nomor dulu. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehabis itu kita cari yang bercabang dari sini, yaitu ada di sini. Karena cuma satu cabang, yaitu karena cuma satu, jadinya kita satu atom CH, jadinya kita menggunakan yaitu metil. Dan karena dia ada di nomor 4, jadinya 4 metil. Nah, habis itu karena ini ada 5C, apa sih itu namanya? Penamaan tata nama karbon. Kalau misalnya C1 yaitu meta. Soalnya kan belakangnya kan ganti-ganti nanti. C2 meta. Tulis 4. C3 propa. C4 meta. C5 penta. C6 heksa. Nah, kan kita lihat sendiri kalau misalnya rantainya itu ada sampai 5, dan kalau 5 ini kan penta. Makanya kita tulis apa sih tadi? Ya, di penta. Nah, sebelum ditulis kita juga harus fokus depannya itu kan yang udah dibilang, yaitu kalau alkanon itu kan alkanon itu ada ada rantai CO-nya. Nah, karena rantai CO-nya itu di 2, jadi kita tulis dulu 2, baru tulis rantai panjangnya yaitu 5. Karena karbon 5 itu penta, jadi kita tulis penta. Nah, lagi-lagi karena ini alkanon, jadi belakangnya itu dikasih anon, jadinya pentanon. Nah, jadi itu cara penamaan iupah untuk alkanon. Ya. Butuh lagi contoh nggak? Betul. Ada satu lagi. Gas. Apa ya? Nih. Mana lagi di bawahnya? Yang panjang itu 4,5. Nah, contohnya lagi itu seperti ini. Lagi-lagi kita urutkan dulu, urutkan dengan nomor. Kita lihat dari rantai CO-nya itu yang paling mendekati di pojokan kan bagian sini, karena sini ada 2 C, rantai C, dan sini ada 3. Jadi penamaannya dari kiri sini dulu, dari kanan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, habis itu kita fokus ke yang yang rantai yang berpecahan, yaitu ada di sini 4 dan 5.
karena cuma yang apa sih yang percaya cuma apa sih 4/5 dan ada 2, makanya kita tulis jadi 4,5 karena ada 2 jadinya ditulis dimetil. Kalau 1 metil, kalau 2 dimetil. Dimetil ya? Iya, itu. Dimetil. Nah, sehabis itu kita lihat lagi yang dimana apa sih rantai CO-nya itu ada di sini di nomor 3, makanya kita tulis 3. Dilanjuti dengan panjang rantainya. Panjang rantainya kan ini sampai 6. Dan kalau 6 itu heksa. Makanya kita tulis heksa karena ini apa sih namanya? Alkano jadi heksanon. Dah. Oke. Itu dari contoh soal alkanon. Hah? Oh iya. Sebelum lanjut aku ada beberapa materi lagi, yaitu ada kegunaan. Kegunaan keton seperti aseton sangat efektif untuk melarutkan berbagai zat nonpolar, misalnya pada pembersih cat, kuku, dan pelarut dalam industri elektronik. Dah gitu aja. Oke, di sini asam karboksilat. Lalu di sini ada asam karboksilat. Itu pengertiannya itu asam karboksilat. Asam karboksilat ada asam alkanoat atau asam karboksilat adalah golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil. Biasa dilambangkan dengan strip COOH. Lalu ada itu tata penamaannya. Nama asam karboksilat diturunkan dari nama alkana induk. Alkana induk yang mengandung gugus strip COOH. Akhiran A pada alkana diubah menjadi OAT untuk nama garam atau ester dan menjadi OAT juga untuk turunannya. Tetapi untuk asamnya menjadi asam anoat, strip asam anoat. Lalu contohnya itu ada pada metana menjadi asam metanoat, etana menjadi asam etanoat. Lalu ada rantai karbon utama yang harus mengandung gugus strip COOH dan penomorannya dimulai dari karbon gugus strip COOH. Oke, di sini yang kita tahu contohnya itu seperti asam propanoat. Yang kita tahu bahwa asam propa itu kan memiliki C3. Jadi penulisannya itu lapis mana Tom? Nah, di sini ada CH3 karena kepakai satu rantai. Di sini juga ini ke CH2 karena kepakai 2. Nah, di sini kan kepakai, di sini tuh ada O. Rangkap 2 O. Nah, kita tahu dia kepakai 1 2 3 4, maka dia C-nya itu tersendiri. Dan di sini OH. Nah, karena di sini jadi asam dong ya. Nah, karena dia di sini OH ini kan termasuk dari syarat-syarat asam karboksilat. Nah, jadi itu mengandung unsur COOH. Nah, makanya di sini kan ada 3C, berarti dia bernama asam propa. Nah, kita tahu di asam karboksilat tadi memiliki syarat berakhiran noat. Jadi propa noat.
Nah, begitu juga dengan yang memiliki cabang. Contohnya asam 2-metil propanoat. Nah, kita tahu di sini ini peletakan cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini memiliki 1, 2, 3, memiliki 3 C. Tapi di sini memiliki cabang metil. Maka kita buat jadi asam karena di sini peletakan rangkap 2-nya di nomor 2, maka dibuat 2 metil propanoat. Nah, gitu. Nah, jadi kita lanjut karena waktu sudah mengejar. Nah, di sini ada rumus-rumus molekul dari nama UPAC atau nama trivialnya seperti H-COOH atau semut. Nama trivialnya yaitu asam format atau dari nama UPAC-nya asam metanoat dan sebagainya. Kalian bisa ngeliat dari sini. Oke, lanjutnya dari sifat kimia dan dijelaskan Roman. Selanjutnya sifat kimia. Yang pertama sifat asam lemah. Asam karboksilat hanya sebagian terionisasi dalam air dan melepaskan ion hidrogen H. Yang kedua reaksi esterifikasi. Reaksi penting yang terjadi antara asam karboksilat dan alkohol untuk menghasilkan senyawa ester dan air. Yang ketiga ada pembentukan garam. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa kuat untuk membentuk garam karboksilat dan air. Selanjutnya sifat fisikanya. Yang pertama titik didih dan titik leleh yang tinggi. Asam karboksilat memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik lain dengan berat molekul yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antara molekul asam karboksilat. Yang selanjutnya ada kelarutan dalam air. Asam karboksilat dengan rantai karbon pendek C1 C4 umumnya larut dalam air karena kemampuan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Kelarutan menurun seiring dengan peningkatan panjang rantai karbon. Selanjutnya ada kegunaan dalam industri makanan sebagai pengawet, asam asetat pada cuka, asam benzoat, dan penambah rasa asam sitrat pada minuman. Dalam industri kosmetik sebagai bahan baku sabun, asam lemak. Selanjutnya industri lain menggumpalkan getah karet, asam format, serta bahan baku untuk lilin, asam stearat, dan polimer. Oke, karena di sini Esther terakhir gimana? Lanjut aja Esther. Tapi sebelum ke Esther sebentar, saya ada kesalahan. Di sini tata namanya dimulai dari 1 karena OH itu hanya sebagai syarat, maka dibuat jadi 1, 2, 3. Nah, dia peletakan di metilnya itu cabangnya di 2, maka asam 2-metil propanoat. Lanjut Esther. Di sini saya akan menjelaskan tentang eter. Eter adalah sebuah senyawa organik yang didirikan oleh adanya gugus fungsi eter, yaitu sebuah atom oksigen atau yang disebut juga nol atau O yang terikat pada 2 gugus alkil atau aril. Gugus alkil bisa juga dibilang sebagai R dan juga gugus aril bisa juga sebagai
disebut sebagai R. Jadi rumusnya adalah ROR. Bisa sama atau berbeda sehingga nama rumus ether sebagai ROR. Dan juga ada kegunaan ester, yaitu sebagai pelarut. Pelarut juga bisa digunakan sebagai, contohnya sebagai lemak, minyak, dan sebagainya ini. Seperti yang ada di sini. Dan juga kegunaannya selain jadi juga bisa menjadi pembuat rasa pada makanan, pewangian, dan pelarut organik, atau juga lotion atau krim kosmetik, atau juga bahan pembuat pakaian. Dan juga bisa sebagai anestesi, obat bius yang digunakan untuk operasi, meskipun sekarang sudah jarang. Dan juga ada sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat fisiknya, yaitu ester memiliki beberapa sifat fisik yang khas. Mereka umumnya berwujud cair pada suhu ruangan dan memiliki aroma buah-buahan yang khas. Titik didih dan titik leleh ester lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat dan alkohol yang menjadi bahan pembentuknya. Karena ester tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul ester sendiri. Dan juga ada sifat kimianya. Ester memiliki beberapa sifat kimia yang khas. Mereka bersifat netral, tidak bereaksi dengan logam natrium atau PCLA, dan dapat mengalami hidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ester juga dapat menghasilkan sabun dan gliserol dalam reaksi penyabunan. Dan juga di sini ada contoh salah satu hubungannya antara ether dengan asam propanat dan metil etanoat. Di sini ada CH3, CH2, CaH, yaitu pada gambar COH ini dicontohkan sebagai asam karboksilat, yaitu masuk ke dalam asam propanoat, dan juga yang di COH metil etanoat juga termasuk ester. Mereka memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6O2, tetapi berbedanya senyawanya. Yang satu, yang asam propanoat ini yaitu memiliki senyawa asam karboksilat, dan metil etanoat memiliki senyawa ester. Dan juga ada contoh lain, isomer rangka dalam posisi. Isomer rangka dalam posisi juga memiliki perbedaan letak gugus yang berbeda tetapi fungsi yang sama. Keduanya sama-sama juga memiliki rumus C3H6O2 tetapi juga dalam posisi gugus yang berbeda. Dan juga rantai utamanya pada berbeda, dan susunannya juga berbeda. Oke, di sini selanjutnya dari sifat fisik yang akan dijelaskan oleh Roman. Jadi sifat fisik pada ester memiliki beberapa sifat fisik yang khas. Mereka umumnya berwujud cair pada suhu ruangan dan memiliki aroma buah-buahan yang khas. Titik didih dan titik leleh ester lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat dan alkohol yang menjadi bahan pembentuknya. Karena ester tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul ester sendiri. Sifat kimia, ester memiliki beberapa sifat kimia yang khas. Mereka bersifat netral, tidak bereaksi dengan logam natrium PCl3, dan dapat mengalami hidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ester juga dapat menghasilkan sabun dan gliserol dalam reaksi penyabunan. Kegunaan senyawa ester dapat digunakan untuk membuat rasa pada makanan, pewangian, dan pelarut organik, lotion atau krim kosmetik, bahan pembuatan pakaian, dan juga bahan bakar biodiesel. Oke, di sini Oke, di sini apa
Apakah ada pertanyaan? Sesi tanya jawab. Ayo, katanya. Oke, Tajir. Perkenalkan saya Muhammad Hanif Tajir Abdul Rahman dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya itu proses reaksi apa yang dapat membentuk senyawa ester? Oke, JP. Nah, bagaimana proses pembuatan ester di industri parfum atau makanan? Nama saya Syifalinka Darajatun dari kelompok 7. Jadi mengapa ester berisomer fungsi dengan asam karbohidrat? Sudah bilang kamu ini udah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tajir. Proses reaksi apa yang dapat membentuk senyawa ester? Senyawa ester itu terbentuk melalui proses reaksi yang disebut reaksi esterifikasi, yang terdiri dari reaktan atau bahan bereaksinya itu asam karboksilat, alkohol, yang kalau asam karboksilat memiliki R strip COH dan alkohol reaction strip OH. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Linka. Tadi soalnya mengapa ester berisomer fungsi dengan asam karboksilat. Ester berisomer fungsi dengan asam karboksilat karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnA2NO2, tetapi berbeda dalam gugus fungsi yang dimiliki. Asam karboksilat memiliki gugus fungsi minus COOH, sedangkan ester memiliki gugus fungsi COO. Perbedaan inilah yang menyebabkan keduanya memiliki sifat kimia berbeda meskipun rumus molekulnya sama. Struktur gugus fungsi yang berbeda membuat ester dan asam karboksilat memiliki konfigurasi dan reaksi kimia yang berbeda, sehingga termasuk isomer fungsi. Oke, selanjutnya Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Jope, yaitu bagaimana proses pembuatan ester di industri parfum dan makanan. Yang pertama yaitu ada bahan baku utama. Ada dua, yaitu ada asam karboksilat, misalnya asam asetat, asam butirat atau enggak asam benzoat, dan alkohol seperti etanol, metanol, dan butanol. Habis yang kedua ada penambahan katalis, ada penambahan asam sulfat yang ditambahkan untuk mempercepat reaksi dengan proses yang dinamakan yaitu proses esterifikasi, yang dimana ada asam karboksilat ditambah alkohol dibantu dengan panas dan asam sulfat menjadi ester dan air. Nah, yang ketiga yaitu ada pemanasan. Campuran dipanaskan di sekitaran lebih atau kurang dari 60 sampai 80 Celcius selama beberapa jam agar reaksi berlangsung sempurna. Yang keempat yaitu ada pemurnian. Hasil reaksi dipisahkan menggunakan distilasi fraksionasi. Dan yang kelima yaitu adalah netralisasi dan pengeringan. ke sesi refleksi. Pertama dari kelompok Aurel, boleh refleksi, Siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari perwakilan kelompok 1 memberikan refleksi ke kelompok 2. Untuk penyampaian matanya sudah bagus walaupun nggak ada label, tapi masih bisa menjelaskan lewat tablet. Dan itu matanya sudah lumayan cukup. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok Gempur. Saya Gempar dari kelompok 4 ingin memberikan refleksi pada kelompok 2. Jadi secara menyampaikan materi juga udah cukup. Terus juga tadi dikasih contoh-contohnya, terus penjelasannya udah cukup detail, cukup baik. Mungkin kekurangannya aja karena ada yang bawa laptop jadi nggak bisa lihat di ininya langsung. Nah, ini cukup dari DC. Oke, selanjutnya dari Ezra. Halo, nama saya Ezra Fatusudibyo dari kelompok 3. Refleksi dari saya ke kelompok kalian. Yang pertama, dari sisi penjelasan dan pemaparan materi sudah bagus. Apalagi dari contoh soal yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kami semua. Yang kurang hanya dari alat untuk memaparkan presentasinya.
Itu hanya sebuah tablet yang kurang terlihat ini. Jadi asli. Oke, selanjutnya dari Syarifah. Perkenalkan, saya Syarifah dari kelompok 5 akan memberikan refleksi buat kelompok kalian. Menurut kita presentasinya udah bagus, jelasinnya udah dijelasin di depan, ngasih contoh soal di papan tulis, tapi mungkin kekurangannya cuma di tab itu aja karena kita nggak bisa lihat langsung. Itu aja. Oke, selanjutnya dari Ramah. Refleksi. Oke, dari saya, dari hasil presentasi kelompoknya Joe, Roman, dan Hanif dan Bintang itu bagus. Dari tabelnya juga, dari bentukan PPT juga udah bagus, dan isi materi juga udah lengkap dari saya. Oke, selanjutnya dari kelompok Tasdim. Oke, refleksi dari saya dari kelompok 6, presentasinya sudah baik, tapi karena menggunakan tablet saja, jadi kita kurang melihat PPT yang sudah ditampilkan dan ya ketutupan karena saya duduk di belakang, jadi ketutupan juga. Udah, itu aja. Oke, selanjutnya dari kelompok Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Fadil Fauzi dari kelompok 7. Sama seperti refleksi sebelumnya, mungkin kekurangannya paling cuma di pemaparannya, yaitu menggunakan tadi tablet. Terus tapi semuanya untuk contoh soal sama penyampaian materi itu udah bagus. Tadi contoh soal juga yang dijelasin sama Bintang juga udah jelas semuanya. Oke, selanjutnya dari kelompok Dasa. Mungkin dari presentasinya oke, dari penjelasannya juga masuk ya, tapi mungkin sama kayak yang lain buat cara penampilannya kurang gede karena pakai tab kurang apa. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan refleksinya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari segi tulisan maupun perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.